Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dede Rosida Sawalia dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas IP address dan subnetting. Nah, untuk IP address sendiri ada IP versi 4, ada juga IP address versi 6. Nah, di sini kita akan membahas tentang IP versi 4 dan dilanjut dengan IP versi 6. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu IP versi 4. Nah, IP versi 4 ini memiliki jumlah 32 bit. Nah, untuk IPv4 ini memiliki fat object yaitu x.x.x.x. Nah, tiap-tiap x itu adalah angka. Angkanya itu mulai dari 0 sampai 255. Tidak ada min 1, min 2, min 3 atau lebih. Misalkan dari 256, 257, 270. Itu tidak ada ya, teman-teman. Nah, yaitu selalu dari 0 sampai 255. Tidak ada contoh di sini ada contoh IP. Kita mempunyai IP 192.168.1.1. Nah, teman-teman sebenarnya bebas, tidak selalu harus menggunakan IP 192.168.1.1. Yang penting mulai dari 0 sampai 255. Nah, di sini kita akan memakai yang ini saja untuk penulisan IP address yang benar, yaitu menggunakan /24 ini. Nah, /24 ini. Nah, apa sih itu /24 ini? /24 ini namanya adalah prefix. Nah, ini prefix ya. Nah, prefix ini artinya adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai ini, kita akan belajar yaitu subnetting. Nah, pada subnetting kita akan mencari total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, IP range. Nah, bahwa subnet max itu mencari total IP. Nah, sebenarnya IP-nya itu kita menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu ada yang mudah, ada yang susah. Nah, di sini kita akan menggunakan yang susah itu kita menggunakan binet. Nah, ya yang angkanya mulai dari 010101 untuk yang binet. Namun kali ini kita tidak akan memakai binet, tapi kita akan menggunakan cara yang mudah. Nah, 32 ini dari mana? Dari mana hasilnya? Nah, 32 itu hasilnya dari 32 bit ini. Nah, dari 32 ini langsung masukkan saja 32 dikurangi 24. Jumlahnya 8. Nah, di sini pangkat 2 pangkat 8. 2 pangkat udah paten karena tidak bisa diganti atau diubah karena dari sananya. 2 pangkat 8 itu dari mana? Dari 32 dikurangi 24 ini. Nah, 2 pangkat 8 itu jumlahnya 256. Di sini aku langsung ketik 256. 256. Nah, 256 ini berasal dari 0 sampai 255 ini. Nah, itu total IP yang bisa dipakai pada /24 ini. Kali ini kita akan mencari subnet max. Nah, subnet max ini sama saja seperti prefix. Untuk mencari total IP bisa dipakai pada konfigurasi Cisco. Di situ kita konfigurasinya menggunakan subnet max. Kalau di Winbox, teman-teman konfigurasinya menggunakan prefix. Nah, untuk di Windows konfigurasinya kita akan menggunakan subnet max. Juga sebenarnya sama saja antara prefix dan subnet max. Kita langsung saja pada rumusnya. Untuk mencari subnet max-nya yaitu 256. Nah, di sini subnet max itu kan 256. 256 ini adalah angka hasil dari 0 sampai 255 ini. Yaitu jumlahnya 256 dikurangi 256 jumlahnya 0. Untuk penulisannya berarti di sini 255.255
1.255.0. Yang diganti itu hanya bagian ujungnya saja. Nah, untuk IP networks itu adalah IP awal, dan IP awal itu adalah angka mulai dari 0. Nah, untuk IP broadcast adalah IP akhir ya 255. Nah, IP broadcastnya ini 255 ya. Di sini adalah untuk IP broadcast. Nah, untuk mencari IP range yaitu di sini setelah IP network dan sebelum IP broadcast itu untuk IP range-nya yaitu 1 setelah IP network dan sebelum IP broadcast adalah 254. Berarti di sini 1 dikurangi 254. Untuk mencari subnet max, IP networks, IP broadcast, dan IP range. Misalnya di sini kita punya soal 172.268.5.1/226. Nah, di sini kita akan mencari total IP. Nah, di sini total itu 32 dikurangi prefix. Kita masukkan 32 ini dikurangi 26. Jumlahnya adalah 6. Nah, lalu kita pangkatkan 2 pangkat 6, jumlahnya 64. Itu untuk total IP-nya. IP network-nya adalah 0. Di sini IP network-nya adalah 0. Ini untuk IP broadcast. Kita lihat dari total IP yang dikurangi 1. Jadi 63. Asalnya 64 dan dikurangi 1 jadi 63. Gitu ya teman-teman untuk IP broadcast. Dan untuk IP range yaitu setelah IP network adalah 1 dikurangi IP 62. Nah, di sini berarti 1 dikurangi 62. Nah, hasilnya adalah genap. Dan untuk IP broadcast itu pasti hasilnya ganjil. Bisa harus ingat bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai hanya IP range. Yang ini. Nah, di sini ada soal lagi 10.10.10.50/27. Nah, di sini kita bisa lihat dari soalnya bahwa ini 50. Karena IP yang dipakai hanya 32. Nah, ini ya, karena yang IP yang dipakai 32 tidak mencukupi karena di soal ini 50. Karena di soal ini 50. Sedangkan yang bisa dipakai hanya 32 ini saja. Nah, kita harus membuat blok subnet. Bagaimana cara membuat blok subnet di sini? IP networks yang kita tulis menjadi 32, lalu IP broadcast-nya kita gunakan rumus di sini. Kita rumusnya langsung 64. Di sini 3. Nah, lanjut ke IP range. Nah, IP range yaitu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah, sesudah IP network berarti 33. Nah, di sini. Dan sebelum IP broadcast-nya yaitu 62. Berarti 33 dikurangi 62. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman untuk contoh IP address. Nah, di sini kita lanjut akan membahas IP public dan IP privat. Nah, di sini untuk IP public sendiri itu adalah IP yang bisa diakses semua orang dan dimanapun dan dimana saja. Contohnya misalkan di sini kita mempunyai facebook.com. Lalu itu mempunyai IP misalkan 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja, bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di sekolahan. Bisa di mana saja itu untuk IP public. Atau misalkan di sini ada google.com dan mempunyai IP misalkan 8.8.8.8. Bisa akses di mana saja menggunakan internet. Untuk IP private sendiri, IP private tidak bisa diakses di mana saja. Karena IP private itu seperti namanya, private. Jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Misalkan di sini kita mempunyai IP 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja. Nah, ini pembahasan
dari IP public dan IP private. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Nah, untuk switch sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet itu untuk switch. Misalkan di sini contohnya kita mempunyai VC1. Terhubung kabel, lalu di tengahnya ada switch, lalu ke VC2, terhubung ke VC2, dan juga ada VC3 di bawahnya. Nah, VC1 terhubung pada switch, dan switch terhubung pada VC2, dan switch lagi terhubung VC3 menggunakan kabel. Kabelnya itu namanya adalah UTV atau STV. Untuk konsep switch ini, misalkan di sini kita mempunyai IP VC1 memiliki alamat IP 192.168.1.1, sedangkan VC2 memiliki alamat IP 192.168.1.2. Nah, di sini VC3 juga memiliki alamat IP 192.168.1.3. Nah, di sini misalkan untuk 192.168.1.0/27, yaitu hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai ini dalam blok subnet yang sama. Bisa dihubungkan, bisa saling berkomunikasi antar VC. Nah, untuk bentuk konsep switch untuk router sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan di sini kita mempunyai kayak yang tadi. Nah, untuk routernya sendiri yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan di sini kita mempunyai kayak yang tadi, di sini kita tinggal salin saja, lalu kalian tempel. Lalu nah, dari switch ini nanti di sini ada kabel yang terhubung yaitu router. Lalu dari router terhubung lagi ke VC4 dengan IP yang berbeda. Nah, di sini IP-nya 192.168.1.70. Karena sudah berbeda blok subnet. Nah, untuk router sendiri yaitu bisa menghubungkan device dengan blok subnet yang berbeda. Nah, di sini dilanjut dengan praktik switch di Cisco. Nah, itu kalian klik and device, lalu kalian pilih PC. Nah, kalian klik dan simpan, lalu kalian klik lagi VC. Nah, sesuaikan. Di sini kita gunakan 2 buah VC saja. Lalu setelah itu kita ganti VC 2 dan VC 1. Nah, di sini kita tambahkan ke network device. Kalian pilih switch yang paling pertama, lalu kalian klik dan simpan. Untuk menyambungkan, kalian pilih connection, lalu kalian pilih automatically, lalu kalian klik 2 kali. Nah, kalian sambungkan, klik dan sambungkan, lalu kalian klik lagi, lalu sambungkan. Nah, untuk memasukkan IP address-nya, kita di sini klik VC1, lalu kalian pilih desktop, lalu kalian klik IP configuration. Nah, di sini kita akan masukkan IP address-nya 10.10.10.10. Lalu kita masukkan subnet mask yaitu 255.255.255.224. Lalu kalian keluar, lanjut ke VC2. Sama klik desktop, lalu pilih IP configuration, lalu kan ketik IP address-nya 10.10.10.11 karena yang 10-nya sudah digunakan di VC pertama.
Lalu subnet max-nya sama seperti sebelumnya, 255.255.255.224. Setelah itu kalian keluar. Nah, agar tahu cara berkomunikasinya, sudah apa belum, kalian klik surat di bagian atas. Lalu kalian klik ke bagian visinya, visi 1 dan ke visi 2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa visinya sudah successful, berarti bisa saling berkomunikasi. Lalu kita tambahin lagi visi untuk yang ketiga. Nah, kalian klik. Di sini kita akan menggunakan 3 buah visi. Kalian sesuaikan saja. Setelah itu, klik, kita pilih yang pertama, itu switch. Nah, kita klik. Lalu, sambungkan lagi menggunakan connection. Nah, kalian klik automatically. Lalu sambungkan. Klik lagi. Sambungkan. Lalu klik. Nah, di sini kalian klik visi 3. Nah, lalu kalian pilih desktop lagi. Nah, kalian klik IP configuration, lalu masukkan IP address 10.10.10.33. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Kalian ketik 255.255.254. Nah, setelah itu kalian keluar, lanjut ke visi 4. Nah, setelah itu klik desktop lagi, lalu IP config, baru masukkan IP address 10.10.10.34. Subnet max-nya 255.255.225.224. Lalu kalian keluar, lanjut ke visi 5. Nah, keluar di sini kita lanjut ke visi 5. Lalu kalian pilih desktop lagi. Klik IP configuration, masukkan IP address 10.10.10.35. Lalu kalian subnet max-nya sama 255.255.255.224. Lalu kalian keluar. Nah, di sini kita bisa lihat apakah sudah bisa berkomunikasi apa belum. Klik surat di bagian atas. Lalu di sini kita klik ke visi 3. Lalu klik ke visi 4. Nah, di situ sudah terlihat bahwa sudah successful, berarti sudah bisa berkomunikasi. Nah, lanjut visi 3 dengan visi 5. Kalian klik. Nah, di situ sudah successful, yang berarti hasilnya berhasil. Nah, seperti itu praktik Swiss. Sekarang kita lanjut ke praktek router. Lalu kalian klik di bagian bawah, lalu kalian pilih router di paling akhir. Nah, kalian klik, lalu kalian simpan. Nah, di sini kita sambungkan lagi menggunakan connection atau automatically. Kalian klik, lalu kalian sambungkan ke sini. Nah, kalian klik lagi, lalu sambungkan lagi. Nah, di sini kita aktifkan routernya terlebih dahulu. Router itu subnetnya bisa terhubung ke yang berbeda. Nah, di sini kita masih belum tersambung. Kita pilih config. Nah, di sini kalian pilih fast internet. Nah, di sini kalian checklistin dulu, masukkan IP address 10.10.10.1. Lalu subnet max-nya yaitu sama seperti tadi, 255.255.255.224. Lalu kalian pilih lagi fast internet yang 1.
Nah, setelah itu kalian checklistkan lagi. Lalu kalian masukkan IP address-nya lagi. 10.10.10.1. Lalu di sini subnet max-nya sudah lihat sama saja seperti tadi. Setelah itu kalian keluar. Nah, di sini sudah terhubung, sudah nyala. Lalu kita akan ke visi 1. Untuk konfigurasinya lalu kalian klik desktop dan IP configuration. Nah, di sini kalian pilih default gateway. Kalian ketik 10.10.10.1. Nah, kalian keluar, lalu kalian klik ke visi 2. Untuk IP konfigurasinya, kalian pilih lagi default gateway. Nah, kalian klik 10.10.10.1. Lalu kalian keluar. Nah, di sini kita lanjut ke visi 3. Nah, sama IP config. Lalu di sini kalian ganti menjadi 36. Lalu kalian klik default. Lalu ketik 10.10.10.33 karena IP sebelumnya. Nah, di sini lalu kalian lanjut ke visi 4, ke IP config, lalu ke default gateway. Nah, ketik 10.10.10.33. Lalu kalian keluar, lanjut di visi 5. Nah, setelah itu kalian pilih IP config, lalu kalian ke default gateway. Nah, setelah itu kalian hapus. Nah, di sini kita ketik 10.10.10.33 lagi. Nah, sudah. Lalu kita akan mengeceknya apakah sudah bisa terhubung atau belum. Nah, kita klik pesan di atas. Lalu kita sambungkan ke PC 3 dan PC 4. Kita lihat bahwa di sini sudah successful. Berarti sudah berhasil. Lalu kita cek lagi, klik surat, lalu kita klik ke visi 4 dan visi 5. Nah, di sini kita lihat lagi apakah sudah sukses. Nah, di sini sudah successful, yang berarti berhasil lagi. Lalu kita klik pesan. Lalu kita klik ke bagian visi 2 dan visi 3. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita fail, berarti gagal. Nah, di sini kita cek lagi ke visi 3. Nah, kita cek apakah sudah benar atau ada yang salah. Nah, di sini sudah semuanya. Lalu kita keluar. Nah, lalu kita klik surat lagi dan klik ke visi 2 dan ke visi 3. Nah, di sini kita akan lihat lagi apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah successful, yang berarti berhasil. Nah, teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya tentang IP address dan subnetting. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.